Kita dari kelompok PT ABC Presiden Indonesia, saya Arwin Rusmawan. Nama saya Demetrio Hermawan. Nama saya Pablo Jeremy. Nama saya Lambo Kendriko Prayoga. Yang pertama, kita mau menjelaskan tentang profil perusahaan. Profil perusahaan PT ABC Presiden Indonesia didirikan pada bulan September 1991 sebagai bentuk kerjasama antara PT ABC Central Food Corporation Indonesia dan Taiwan Uni President Enterprise Corporation. Merek ABC telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai produk berkualitas tinggi dan merupakan salah satu pimpinan pasar makanan dan minuman Indonesia. Merek ABC menyediakan berbagai kategori produk untuk konsumsi rumah tangga dan berharap dapat terus memperluas wilayah usahanya ke jenis makanan dan minuman lainnya. Yang kedua ada visi perusahaan. Visi perusahaan PT ABC Indonesia yaitu menjadi cita rasa pilihan terkini untuk hidup yang lebih bermakna. Cita rasa terkini yang enak, berkualitas, sehat, inovatif, dan trendy. Berikutnya adalah misi perusahaan. Pertama dari merek, agar konsumen dapat merasakan produk makanan dan minuman yang berkualitas, yang mampu memberikan kegunaan optimal dari segi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Lalu dari masyarakatnya, agar dapat menjadi tempat kerja bagi orang-orang yang memiliki hasrat untuk mencapai peningkatan kesuksesan baik secara individual maupun secara organisasional. Dan yang ketiga, pemegang saham, agar mampu memaksimalkan nilai-nilai saham dan menjadi perusahaan yang diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Lalu, analisis pastelnya pertama kita bisa melihat dari political and law. Penyesuaian produk yang dihasilkan agar bisa lolos ke arah internasional. Yang kedua dapat dari ekonomiknya, memenuhi permintaan yang meningkat akibat penambahan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat. Yang ketiga sosial, pengembangan produk agar sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan konsumen. Lalu teknologi, penggunaan teknologi dengan tujuan efisiensi dan kestabilitan kualitas produk. Lalu environmental, memastikan produk yang dipasarkan tidak merusak lingkungan. Dan yang terakhir adalah legal, memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan standar yang ada. Dilanjutkan dengan manajemen pemasaran. Penentuan pasar itu bertujuan agar produk yang ditawarkan sesuai dengan target dan juga permintaan pasar. Ada beberapa faktor yang harus mendukung penentuan pasar, yaitu tempat yang strategis, bermutu, serta harga yang kompetitif. Dan juga kita harus melihat dari segi kenyamanan konsumennya, yaitu dari harga, biaya, dan juga komunikasi. Untuk perencanaan produk adalah merencanakan bagaimana produk ingin dipasarkan, disesuaikan dengan harga kemasan, harga bahan, dan juga harga jual. Manajemen harga. Manajemen harga itu adalah penyesuaian harga dengan target pasar yang ada. Harga yang dipasarkan harus sesuai dengan kelas masyarakat yang ingin dituju. Misalkan kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah, agar tidak memberatkan dari segi konsumen. Lalu adalah distribusi. Distribusi itu berkaitan dengan bagaimana produk ingin diedarkan kepada masyarakat. Ada dua cara, baik secara horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal itu memaksimalkan kepada outlet-outlet yang ada di perkotaan maupun di daerah. Kalau yang vertikal itu memaksimalkan pada satu toko atau suatu outlet dengan produk yang semaksimal atau selengkap-lengkapnya. Kalau komunikasi dan promosi adalah memanfaatkan teknologi digital, event, dan media sosial sebagai metode pemasaran dan menanamkan brand kepada konsumen melalui suatu acara secara tidak langsung, misalkan dengan menjadi sponsor atau dengan iklan-iklan seperti AdSense. Manajemen operasi ada isinya adalah pembaruan peralatan mesin-mesin produksi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan cost yang ada serta meningkatkan jumlah produksi karena penggunaan mesin itu sudah terbukti lebih efektif daripada SDM manusia. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap mesin-mesin produksi bertujuan agar segala produk yang dihasilkan oleh suatu mesin tersebut kualitasnya selalu stabil dan tidak berubah. Memperhatikan derajat pemanas agar tetap stabil. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar produk yang dihasilkan dapat terus berkembang
dan SDM-nya dapat selalu berinovasi dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Tambahkan kualitas sumber daya manusia dengan quality control. Selalu memperhatikan kualitas yang dilakukan seluruh bagian divisi produksi. Dalam artian berarti harus ada seorang pengawas agar melihat divisi tersebut dapat berjalan dengan sesuai. Lalu ada manajemen modal insani. Yang pertama ada setting requirement, di mana ketika memilih sumber daya manusia, harus memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan yang baik, di mana ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu ada interference from outside the process, yaitu melalui partnerisasi dengan unit lain yang memberikan dampak pada proses, maka proses akan berjalan tepat waktu dan memberikan hasil yang terbaik. Lalu ada proses yang ditujukan perorangan, di mana akan diberikan training, komunikasi, pengawasan, dan intensif membantu seseorang untuk bekerja pada tingkatan yang diharapkan. Terus ada feedback, yaitu hasil yang berupa informasi yang akurat, dapat menurunkan kesalahan dan mempersingkat waktu untuk membetulkan deviasi tertentu. Yang terakhir ada konsekuensi, di mana bukan cuma apresiasi yang harus diberikan kepada sumber daya manusia di PT ABC, Presiden Indonesia. Yang terakhir ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan PT ABC Presiden Indonesia berfokus pada penggunaan dana baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. PT ABC Indonesia menggunakan keuangan yang bersifat internal untuk mendukung aktivitas akuisisi produk dan kantor pusat murni untuk proses operasional produk. Serta PT ABC Indonesia juga mendirikan kantor pemasaran di beberapa daerah di Indonesia. Dengan setiap kantor pemasaran diberi kebebasan untuk mengembangkan dan mengelola teknik pemasaran yang sesuai dengan daerah yang ditempati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.